Mantan dosen Stikes Prima Jambi, Herlina, melaporkan Yayasan Pelita Adiwangsa Nusantara atau Stikes Prima yang saat ini menaungi manajemen Unaja ke Mapolda Jambi. Herlina bersama kuasa hukumnya membuat laporan polisi ke Mapolda Jambi pada Senin 3 April sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sore. Yayasan Adiwangsa dilaporkan terkait kasus dugaan tindak pidana tidak menuruti perintah undang-undang atau lebih konkretnya tidak melaksanakan keputusan dari Mahkamah Agung terkait pembayaran pesangon terhadap Herlina CS yang merupakan mantan dosen serta 3 orang rekannya yang pernah bekerja di Stikes Prima. Herlina Harahap mengatakan dirinya bersama kuasa hukumnya datang untuk menuntut pihak manajemen Unaja yang tidak mengindahkan keputusan dari Mahkamah Agung. Adapun hak Herlina bersama 3 rekannya yang belum dibayarkan tersebut total mencapai 300 juta rupiah. Pihaknya sudah menunggu itikat baik dari terlapor sejak dipecat tahun 2016, proses mediasi di Disnaker Kota, sidang di pengadilan PHI, hingga saat turunnya putusan dari Mahkamah Agung tahun 2018. Setelah lebih kurang dalam kurun waktu 5 tahun tidak pernah menerima komunikasi itikat baik dari terlapor untuk menjalankan hasil putusan tersebut. Pengaduan perbuatan Unaja yang tidak mengindahkan putusan dari Mahkamah Agung RI. Putusannya seperti apa? Putusannya yaitu menghukum tergugat, adapun Unaja yang dalam hal ini kampus Yayasan Pendidikan Pelita Adiwangsa untuk membayar hak-hak kita yang sesuai undang-undang yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Nominalnya Bu? Untuk nominal hampir 300-an juta. Itu garis itu per orang atau? Tidak, kita ada 4 orang untuk Stikes Prima, saya sendiri, dan ada 2, satu pegawai cleaning service, yang satunya lagi juru masak, dan satunya lagi di Akper Prima, itu jabatan terakhir Direktur Keperawatan Pak Bejo Santoso. Tidak pernah itikat baik maupun kepada saya, pada pengacara kita, baik juga kepada pengadilan negeri. Sementara itu Ibnu Khaldun selaku kuasa hukum Herlina menyampaikan pihaknya sangat menyayangkan tindakan dari Yayasan Adiwangsa yang notabene manajemen Unaja yang seolah-olah tidak taat pada hukum. Atas perbuatan tersebut diduga Yayasan Adiwangsa melakukan tindak pidana sesuai Undang-Undang Pasal 216 KUHP dan Pasal 372 KUHP, di mana Pasal 216 KUHP tersebut menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilaksanakan oleh salah seorang pejabat tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan, 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000. Hasil putusan pengadilan yang sudah inkrah dan memiliki kekuatan hukum yaitu dari Mahkamah Agung tidak diindahkan oleh terlapor. Ibnu menambahkan pihaknya telah melakukan proses hukum yang jelas serta pihak pengadilan sudah memberikan surat teguran kepada pihak Yayasan Adiwangsa manajemen Unaja. Akibat tidak digubris teguran atau bahasa hukumnya, Atmaning pihak pengadilan akhirnya melakukan sita eksekusi terhadap bangunan kampus Unaja pada tahun 2020 lalu. Ibnu berharap pihak Yayasan Adiwangsa yang notabene manajemen Unaja dapat segera mengindahkan hasil putusan pengadilan dan hak Herlina bersama rekan-rekannya dapat segera terpenuhi. Jadi apapun yang kita laporkan ini adalah dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 216 KUHP junto pasal 372 KUHP. Artinya pasal ini menyatakan bahwa sebagaimana putusan pengadilan yang sudah inkrah, yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu putusan Mahkamah Agung, ini tidak dilaksanakan oleh pihak kampus Unaja. Nah, inilah yang kita laporkan dugaan tindak pidana tidak melaksanakan
perintah undang. Kita kan sudah melalui proses hukum ya. Proses hukum di pengadilan ini sudah berjalan dari 2017 sampai 2019. Pihak pengadilan sudah melakukan admaning namanya. Admaning itu adalah teguran tertulis. Nah, pihak Unaja dipanggil, namun waktu itu kalau tidak salah mereka juga tidak hadir ya. Dipanggil artinya admaning itu adalah teguran tegas dari pengadilan. Itu tidak diindahkan oleh mereka juga. Nah, kemudian pengadilan negeri karena ini tidak diindahkan proses admaning, maka pengadilan negeri melakukan sita eksekusi. Jadi sebenarnya gedung Unaja itu sebenarnya sudah dilakukan eksekusi. Sudah disita eksekusi pada tanggal 11 Juni 2020. Itu oleh jurusita pengadilan negeri itu Pak Tri disaksikan oleh Babin, petugas kelurahan, RT setempat. Jadi sebenarnya gedung sudah disita pengadilan, sudah dalam pengawas pengadilan. Nah, ini karena sekian lama sudah menunggu, tidak ada itikat baik dari pihak Unaja, makanya kami mendampingin klien kami untuk membuat laporan polisi dugaan tindak pidana sebagaimana maksud dalam pasal 216 KUHP.